7 penyebab gagal tes seleksi Bintara Tentara Negara Indonesia. Semua calon siswa yang mengikuti seleksi Bintara Tentara Negara Indonesia pasti mengharapkan bisa lolos. Namun dengan banyaknya pendaftar, bukan tidak mungkin banyak juga yang tidak lolos. Faktor yang menyebabkan kegagalan dalam seleksi tentara dipengaruhi oleh beberapa hal. Dilihat dari tahun ke tahun, persentase kegagalan yang dialami calon siswa pada setiap tahapan dapat dirangkum sebagai berikut. 50% tes seleksi kesehatan, 25-30% seleksi kesamaptaan, 20-30% pada tes psikologi, sisanya pada tes wawancara, tes mental ideologi, dan tes pantukhir. Salah satu faktor yang sering terjadi adalah karena calon siswa kurang memahami jenis dan bentuk seleksi, serta kurang memahami standarisasi penilaian yang dibutuhkan agar lolos seleksi. Namun ada sekitar 50% calon siswa yang gagal ketika melakukan tes kesehatan. Apa saja penyebabnya? Berikut 7 penyebab gagal tes seleksi Bintara Tentara Negara Indonesia. 1. Tidak melakukan cek kesehatan terlebih dahulu. Ketidaktahuan calon siswa maupun orang tua tentang standarisasi kelulusan dalam tes kesehatan menjadi penyebab gagalnya calon siswa. Umumnya mereka kurang mengerti apa saja yang akan diperiksa dari kesehatan calon siswa. Sikap pasrah pada nasib juga sebaiknya tidak dilakukan. Jika sudah melakukan cek kesehatan terlebih dahulu, dapat diketahui penyakit apa yang diderita calon siswa, sehingga calon siswa dapat melakukan upaya pengobatan sebelum seleksi Bintara TNI dilaksanakan. 2. Kurang dalam latihan kesamaptaan jasmani dan rohani. Banyak calon siswa yang gagal dalam tahapan kesamaptaan jasmani dikarenakan mereka kurang dalam melakukan latihan. Padahal dengan rutin melakukan latihan dapat meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani. Dengan demikian, selain memiliki raga yang sehat, calon siswa juga dibekali mental yang kuat sehingga siap dalam menghadapi segala macam seleksi Bintara TNI. Dan ada juga calon siswa yang kurang memahami jenis tes kesamaptaan yang akan diujikan. 3. Tidak memahami dan tidak mengenal psikotes. Tahapan psikotes dapat dikatakan merupakan tahapan yang menegangkan, apalagi bagi mereka yang tidak memahami dan tidak mengenal bentuk soal psikotes. Untuk itu, calon siswa harus banyak mempelajari jenis dan bentuk soal psikotes secara mandiri dengan membeli buku pelatihan psikotes atau mengikuti bimbingan belajar yang menyediakan layanan belajar soal-soal psikotes. 4. Kurangnya persyaratan administrasi. Persyaratan administrasi yang dibutuhkan dalam pendaftaran Bintara TNI sebenarnya sudah diumumkan secara resmi melalui laman resmi pendaftaran TNI. Namun beberapa calon siswa kurang memperhatikan dan kurang teliti dalam menyiapkan kelengkapan administrasi. Selain memenuhi persyaratan administrasi, calon siswa juga harus memperhatikan batas waktu pengumpulan kepada panitia. Dengan memperhatikan kedua hal tersebut, calon siswa dapat menyiapkan kelengkapan administrasi dengan sempurna. 5. Kurang belajar dan latihan soal tes akademik. Sebagian calon siswa sering menyepelekan tahapan tes akademik. Mereka menganggap materi yang akan diujikan tidak jauh berbeda dengan soal-soal tes ujian yang mereka lakukan semasa SMA. Kendati memiliki persamaan, namun tingkat kesulitan materi yang diujikan tentu sudah dinaikkan, mengingat tes ini digunakan untuk menyaring ribuan calon siswa Bintara. Oleh karena itu, sebaiknya calon siswa tetap mempelajari materi-materi khusus soal tes akademik untuk seleksi calon Bintara TNI yang dapat diperoleh dari berbagai sumber maupun buku latihan soal yang banyak dijual di pasaran. 6. Tidak mengetahui bentuk tes mental ideologi. Sebagian besar calon siswa tidak mengetahui pasti bentuk tes mental ideologi, padahal tahap ini menjadi poin penting dalam menjadi TNI. Pengetahuan meliputi kewarganegaraan dan nasionalisme sangat dibutuhkan bagi calon Bintara TNI. Maka dari itu, kegagalan dalam tahap ini cukuplah besar. 7. Tidak mengetahui bentuk tes pantukhir. Tahap terakhir dalam seleksi penerimaan calon anggota Bintara TNI adalah pantukhir atau pantauan akhir. Pantukhir dilaksanakan dalam 2 tahap, yaitu pantauan akhir daerah dan pantauan akhir pusat. Calon siswa ternyata banyak yang belum mengetahui bentuk tes yang dilakukan dalam tahap pantukhir, sehingga tidak sedikit juga calon siswa yang gugur dalam tahap akhir ini. Apakah wajah berjerawat bisa masuk tes Bintara TNI? Saat tes kesehatan nanti calon siswa diperiksa, dan jika jerawat masih ringan, maka masih bisa ditoleransi.
Jika jerawat sudah berat dan banyak bopeng di wajah, maka nanti akan mengurangi penilaian dan juga bisa menyebabkan kegagalan saat tes Bintara TNI. Demikian penjelasan tentang penyebab gagalnya masuk Bintara TNI. Pengalaman pahit itu dapat digunakan sebagai pembelajaran bagi peminat calon peserta seleksi. Paling tidak, pengalaman pahit itu dapat digunakan sebagai sumber motivasi dan sumber inspirasi untuk melakukan persiapan secara lebih baik, lebih cerdik, dan lebih bersungguh-sungguh. Semoga dapat bermanfaat dan sukses saat tes masuk Bintara TNI.